Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahru siyam wa syahru ibadah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya pada kesempatan sore hari yang cukup cerah ini kita semua masih dipertemukan dengan datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang mana diturunkannya rahmat, bulan penuh ampunan, dan bulan yang akan dibebaskan dari siksa api neraka bagi kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, wabil khusus siswa-siswi SD Sains Islam Al-Farabi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore hari ini Bapak masih bisa bertemu kalian kembali, yaitu di hari yang ke-7 di bulan suci Ramadan, untuk menyampaikan kultum Ramadan, yang mana pada kesempatan sore hari ini Bapak ambil judul yaitu definisi puasa dan rukun puasa. Anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Al-Farabi yang Bapak cintai dan dirahmati Allah, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, kita telah mempelajari apa itu puasa. Bapak di sini akan menjelaskan definisi puasa ataupun arti puasa. Ada dua pengertian, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Puasa menurut bahasa diambil dari kata saumu, bisa juga dengan kata siam. Nah, kata saumu ataupun siam yang berarti adalah menahan diri. Sedangkan puasa menurut istilah yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, karena semata-mata hanya karena Allah, disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Itu yang memakan puasa. Jadi menurut istilah bahasa artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, karena semata-mata karena Allah, ya, dan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'annya tentang saumu ataupun siam, ya, yaitu diambil dari kata siam, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyamu ilal lail. Kata Allah, maka makan dan minumlah engkau hingga jelas bagimu, yaitu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi ketika ada benang putih ataupun cahaya siang keluar sedikit, ya, dan benang hitam yaitu kegelapan malam, maka itulah tandanya fajar, atau biasa dalam kita sehari-hari itu saatnya azan subuh, itu adalah waktunya fajar, ya. Adapun waktu imsak itu bukan fajar, ya, itu menjelang fajar, ya. Jadi batasan puasa itu adalah ketika mulai fajar sampai terbenam matahari. Ya, jadi ketika azan subuh kita sudah mulai puasa. Adapun imsak itu bukan batasan untuk memulai puasa, tapi untuk memulai memberhentikan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi ketika imsak kita masih minum, boleh-boleh saja. Tetapi ketika azan subuh berkumandang, kita sudah mulai stop, ya, di situ. Jadi imsak itu sebagai pertanda harus diberhentikan segala yang membatalkan puasa untuk bersiap-siapnya. Jadi Allah menjelaskan itu, ya. Pengertian puasa itu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Summa atimus siyam, maka ketika saat itu dari mulai terbitnya fajar, maka sempurnakanlah puasamu sampai malam, ilal lail, yaitu sampai terbenamnya matahari, ya. Oke, berikutnya Bapak
Bapak akan menjelaskan itu tentang rukun puasa. Sebelum kita menginjak pada syarat wajib dan syarat sah, ya nanti akan sampaikan di hari kemudian. Bapak menyampaikan apa itu 6 rukun puasa. Ya, jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Apabila kita tidak mengerjakannya, maka sesuatu itu tidak akan sah. Ya, contoh ibadah, ya ibadah itu harus ada rukunnya. Ketika rukunnya tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Ya. Rukun wudu, ketika rukun wudunya tidak dikerjakan, maka wudu pun tidak sah. Rukun sholat, ketika rukun sholatnya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Begitupun dengan puasa. Ya. Ada rukun puasa, ya ketika kita tidak mengerjakan rukun puasa tersebut, maka puasa itu tidak akan sah. Rukun puasa dijelaskan di situ ada 2. Ya. Ada 2 rukun puasa. Yang pertama yaitu niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, itu 2. Yang pertama adalah niat. Ketika kita niat sudah untuk melaksanakan puasa di siang hari ataupun besok harinya, maka kita akan sah melaksanakan puasa. Jadi niat itu dikerjakan di dalam hati. Adapun ucapannya adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Nah, maka ketika sunnah lebih baik kita mengerjakannya. Makanya ketika kita sholat tarawih selesai, ya jangan sampai bubar dulu, assalamualaikum langsung keluar. Ya, lebih baik kita ngikutin imam sampai selesai, sampai dengan pembacaan niat. Niatnya bagaimana? Yaitu nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhillahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan itu niat tersebut, maka kita hukumnya sunnah dan akan mendapat pahala. Itu rukun yang pertama. Ketika kita sudah niat, maka puasa kita akan sah. Yang kedua yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Macam-macam, ya. Apakah makan, minum, ya, masukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuh, apakah hidung, telinga, ya, mulut dan lain sebagainya. Itu akan membatalkan puasa. Selain membatalkan puasa, lebih baik kita meninggalkan hal-hal yang dapat merusak puasa seperti berbohong, ya, berkata kasar, mengunjing dan lain sebagainya. Itu dapat merusak pahala puasa. Nah, sampai sini ya Bapak sudah menjelaskan yaitu definisi puasa dan rukun puasa. Oke ya. Nah, sampai sini dulu dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua umumnya dan khususnya bagi Bapak sendiri ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita bertemu kembali di lain waktu ya. Aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.